قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kalian, memberikan inayah dan taufik serta hidayah kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membicarakan tentang sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran, juz keempat, ayat ke-92. Dicatat ya, juz keempat, surat Ali Imran, ayat ke-92. Sebagai umat Muhammad SAW, tentunya kita semua penasaran tentang perihal ibadah Rasul SAW. Ya kan anak-anakku sekalian? Pasti kita sebagai umatnya adalah orang yang paling penasaran tentang ibadah, perihal bagaimana Rasul SAW beribadah di sepanjang hidupnya. Hal ini anak-anakku sekalian telah dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari seorang sahabat, seorang pembantu Rasul SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasannya telah datang 3 orang sahabat Rasul SAW menuju rumah-rumah istri-istrinya Rasul SAW. Untuk apa ya anak-anakku sekalian? Mau apakah mereka datang ke rumah masing-masing daripada istri-istri Rasul SAW? Ternyata mereka penasaran terhadap keadaan dan kegiatan ibadah Rasul SAW. Sa'alu an ibadatin Nabi SAW. Mereka bertanya kepada setiap istri-istri Rasul SAW, bagaimana sih tentang ibadah beliau SAW. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tatkala istri-istri Rasul SAW menghabarkan kepada mereka semua tentang perihal dan keadaan kegiatan ibadah Rasul SAW, mereka pun heran dan mereka merasa sangat jauh keadaan ibadah mereka dengan ibadahnya Rasul SAW. Nah, anak-anakku sekalian, apalagi kita yang masa dan zamannya sudah sangat jauh dari zamannya Rasul SAW, tentu kita lebih penasaran untuk mengetahui perihal ibadah Rasul SAW. Bukankah demikian? Ayo, siapa sih di antara kita yang tidak penasaran tentang kegiatan ibadah Rasul SAW? Sehingga di puasa ini harus kita ketahui bersama, di bulan Ramadan ada sebuah amalan, sebuah kegiatan yang digemari oleh Rasul SAW. Apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Selain beliau tadarus Quran, selain beliau tarawih, qiyamul lail, apa ya kira-kira ibadah yang digemari oleh Rasul SAW? Coba deh pikirkan. Nah, di sini akan Bapak sampaikan bahwasannya ibadah yang digemari oleh Rasul SAW saat bulan Ramadan adalah bersedekah. Iya, bersedekah, benar sekali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan bahwasannya Rasul SAW kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam
orang yang paling dermawan saat Ramadan. Oke, bulan puasa ini, bulan Ramadan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sikap kita, memperbaiki kepribadian kita. Mungkin yang tadinya pelit, yang tadinya kikir, dengan Ramadan dia mau membuka hatinya untuk mencari siapakah yang lebih membutuhkan hartanya sehingga dia berinfak kepada orang tersebut. Oke anak-anakku sekalian, kita kembali kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan yang artinya tidaklah kalian meraih, menggapai kesempurnaan kebaikan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian berinfak apa yang paling kalian cintai. Contohnya, ada harta yang paling kamu cintai, seperti tas yang kamu cintai, atau mungkin pulpen, atau mungkin yang lainnya. Dengannya kamu mengambil harta yang paling kamu cintai itu, kamu berikan kepada temanmu di sekolah atau di kelas atau di tetangga-tetanggamu. Siapa yang paling kamu lihat yang paling membutuhkan, kamu berikan dari apa yang kamu paling cintai, dari yang kamu miliki. Oke anak-anakku sekalian, sehingga dengan ini kita harus membangkitkan lagi semangat kita untuk senantiasa bersedekah, berbagi kepada orang lain. Ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oh ya, nanti kalian hafalkan ya. Hafalkan ayat ini dan kalian amalkan di kehidupan kalian. Ayat ini turun dikisahkan oleh seorang sahabat bahwasanya Abu Talha. Siapa itu Abu Talha? Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Dan beliau adalah kana Abu Talha ajwad wa kana Abu Talha aktsaru ansariyin malam. Adalah Abu Talha radhiyallahu taala an orang yang paling kaya dari kalangan Ansar, dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Tatkala dia mendengar bahwasannya ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu dia langsung datang menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar bahwasannya Allah berfirman, tidaklah kalian menggapai kebaikan yang sempurna yaitu surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian bisa berinfak apa-apa yang paling kalian cintai dari harta kalian. Dengan ini ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha." Bayruha, oke anak-anakku sekalian, ada sebuah kebun yang sering didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang minum dari air sungai yang ada di kebun tersebut. Beliau datang ke situ dan hadiqah ataupun tanaman ataupun kebun tersebut menghadap persis masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebun yang sangat besar, berhektar-hektar yang dimiliki oleh Abu Talha. Apa yang terjadi? Anak-anakku sekalian, Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna ahabba amwali minni Bayruha." Ya Rasulullah, aku tuh paling cinta sama kebunku ini yang bernama Bayruha, dan aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, kebun yang sangat besar, yang berhektar-hektar, yang sudah ada tanamannya yang sangat besar, yang sangat banyak, dia sedekahkan dan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, coba kita latih diri kita. Kita latih diri kita untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sikap kita yang mungkin tadinya kita kurang dalam bersedekah. Hari ini mulai dari sekarang kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada sebuah amalan yang sangat
diimpi-impikan, yang sangat diharapkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang telah mati. Apa itu amalannya? Yaitu sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa la akum minas salihin. Oke, anak-anakku sekalian, ayat yang berbunyi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu kepingin untuk dikembalikan ke kehidupan dunia agar apa? Main game? Bukan. Agar apa? Main FF? Bukan. Agar apa? Main bareng atau nobar bersama teman-teman? Bukan. Yang mereka impikan adalah bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah, anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup majelis dan pertemuan kita kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Adalah orang-orang yang apabila mendengar ucapan mereka mengambil kebaikannya. Dengan ini kita latih diri kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Kita berdoa sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan doa terakhir Allah kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.